Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel YouTube Ari Wibowo Project. Nah, di video kali ini saya akan memberikan sedikit informasi. Ini kan sudah mau mendekati yang namanya penerimaan peserta didik baru jenjang SMP. Nah, saya akan memberikan sedikit informasi seputar PPDB online jenjang SMP. Semoga saja aturannya masih sama seperti tahun yang sebelumnya. Nah, banyak yang menjadi pertanyaan dari pihak orang tua atau wali murid, bahkan tetangga-tetangga kita yang menanyakan syaratnya apa saja sih? Apa saja yang perlu kita siapkan dan bagaimana? Nah, ini Bapak Ibu, dalam video kali ini saya akan menjelaskan persyaratan umum sama persyaratan daftar ulang sama jalurnya, mungkin sedikit kita bahas ya. Lanjut. Nah, ini persyaratan umumnya Bapak Ibu, perlu diperhatikan. Persyaratan umum yang pertama adalah file scan atau foto ijazah SD atau MI ya. Berarti mereka yang sudah memiliki ijazah. Ini misal tahun ini kan belum keluar ijazah, berarti Bapak Ibu nanti akan menggunakan yang namanya surat keterangan lulus dari sekolah yang asli Bapak Ibu, difoto atau di scan. Ini kalau mengikuti aturan sebelumnya yaitu online. Terus yang kedua, file scan atau foto akte kelahiran. Nah, ini akte kelahiran Bapak Ibu. Terus yang ketiga, file scan atau foto KIA, kartu identitas anak. Nih, yang perlu diperhatikan Bapak Ibu, bagi yang belum memiliki kartu identitas anak, segera diurus di Dukcapil masing-masing. Kalau digerobokan bisa dengan online ya. Terus yang keempat adalah file scan foto kartu keluarga kakak. Ini perlu diketahui Bapak Ibu, dalam aturan sebelumnya untuk kartu keluarga ini terkait dengan domisili ya, domisili keluarga. Kalau semisal ada aturan yang menyatakan kakak yang bisa diakui adalah kakak yang tahun keluarannya di tahun 2019 misalnya, karena ini PPDB tahun ini 2022, berarti misalnya tahun 2020. Nah, kalau dalam tahun 2020 atau tahun 2021 ada perubahan kakak, Bapak Ibu scan dua file ya, kakak sebelumnya, kakak lama, sama kakak yang baru tahun 2022 atau 2021 karena perubahan kakak. Misalnya kakaknya menikah, pecah kakak seperti itu, atau punya adik lagi, akhirnya kan pecah kakak. Nah, itu seperti itu Bapak Ibu. Dua-duanya di-scan dijadikan satu file ya Bapak Ibu, nanti di-upload. Terus yang kelima adalah file scan atau foto kartu Indonesia Pintar bagi mereka yang memiliki dan menggunakan jalur afirmasi. Nih, kalau Bapak Ibu putranya punya KIP itu tidak mengacu. Ini untuk jalur pendaftaran ada 4 ya, jalur zonasi, perpindahan tugas orang tua, jalur afirmasi, sama jalur prestasi. Nah, untuk jalur afirmasi itu bisa di luar zona karena dia menggunakan kartu Indonesia Pintar tadi. Namun secara seleksinya nanti berdasarkan jarak zona terdekat kalau semuanya terpenuhi. Misalnya jalur afirmasi daya tampungnya hanya 50, ternyata yang daftar 60. Berarti yang 10 kan tidak keterima, yang 50 itu diperingkat berdasarkan jarak lokasi terdekat. Terus yang keenam, file scan atau foto piagam penghargaan atau prestasi 3 tahun terakhir untuk jalur prestasi. Ini kalau Bapak Ibu punya piagam disertakan, tidak menutup kemungkinan mereka yang tidak memiliki piagam bisa daftar jalur prestasi menggunakan nilai rapotnya masing-masing Bapak Ibu. Jadi menggunakan nilai rapotnya masing-masing itu jalur prestasi. Kalau punya piagam ya berarti menjadi nilai tambah kan gitu. Cuman di aturan sebelumnya itu adalah 3 tahun terakhir dan minimal jenjang kecamatan juara 1. Tuh. Terus yang selanjutnya, file scan atau foto surat keterangan dari kepala atau pimpinan instansi, lembaga, kantor, tempat orang tua atau wali bertugas untuk jalur perpindahan tugas orang tua wali. Ini kalau Bapak Ibu daftarnya di jalur perpindahan tugas, ini digunakan seperti ini Bapak Ibu. Misal di tahun 2021 orang tuanya kerja di Semarang. Nah, ternyata dia dimutasikan di Gerobokan tahun 2022 dan anaknya mau disekolahkan di Gerobokan atau di lokasi ayahnya bekerja sekarang. Itu menggunakan surat keterangan dari kepala atau pimpinan instansi. Ini tidak hanya ASN, semuanya
entah itu swasta, yang penting ada surat keterangan dari kepala atau pimpinan instansi. Terus selanjutnya semua berkas diupload atau diunggah dengan ketentuan ukuran file scan atau foto maksimal 1 MB. Nanti akan saya buatkan videonya terkait dengan bagaimana cara merubahnya dari foto handphone menjadi 1 MB. Terus selanjutnya calon peserta didik baru menentukan 3 pilihan sekolah. Ini yang aturan sebelumnya. Ini calon peserta didik itu bisa memilih 3 sekolahan. Misalnya gini, pilihan 1 sekolah A, pilihan 2 sekolah B, pilihan 3 sekolah C, seperti itu. Kalau misalnya di pilihan sekolah A tidak diterima, lari ke pilihan sekolah B. Kalau tidak diterima, baru lari ke sekolah pilihan C. Nah, kita lanjut informasi selanjutnya. Nah, ini persyaratan daftar ulang. Nah, ini perlu Bapak Ibu ketahui, persyaratan daftar ulang tidak jauh beda dengan tahun sebelumnya. Mungkin nanti ini semoga sama ya. Membawa berkas formulir pendaftaran dari pendaftaran online tadi, menunjukkan ijazah atau surat keterangan lulus, akte kelahiran, kartu identitas anak, dan kartu keluarga asli Bapak Ibu untuk daftar ulang. Ini tidak dikumpulkan nanti, hanya ditunjukkan. Terus yang selanjutnya menunjukkan piagam penghargaan atau prestasi asli untuk jalur prestasi bagi mereka yang menggunakan piagam penghargaan. Terus selanjutnya menyerahkan fotokopi surat tugas atau surat keterangan dari pimpinan untuk jalur perpindahan tugas orang tua wali. Terus selanjutnya menyerahkan surat tanggung jawab mutlak orang tua atau wali calon peserta didik baru. Nah, ini nanti bisa Bapak Ibu download pas waktu pendaftaran. Terus yang terakhir menyerahkan fotokopi ijazah, akta kelahiran, kartu identitas anak, kartu keluarga, kartu Indonesia Pintar, dan piagam penghargaan atau prestasi sesuai dengan jalur pendaftaran. Nih. Nah, itu mungkin sedikit informasi terkait dengan gambaran atau informasi secara umum terkait dengan pendaftaran peserta didik baru secara online untuk jenjang SMP. Mudah-mudahan tahun ini sama dengan tahun sebelumnya. Sekian dari saya, Ari Wibowo Project. Jangan lupa share, like, dan subscribe channel YouTube Ari Wibowo Project. Dukung terus channel Ari Wibowo Project karena dukungan Bapak Ibu sangat membantu dalam pembuatan video dan mendukung saya dalam pembuatan video. Sekian dari saya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.